Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, di bulan Ramadan ini mungkin ada orang yang dulunya sendiri sekarang sudah berkeluarga. Mungkin dulunya masih suami istri, sekarang sudah punya anak, atau bahkan ada sudah punya cucu dan seterusnya. Sehingga suasana Ramadan pun juga berubah. Dulu ada yang anak kecil, sekarang sudah besar dan seterusnya. Nah, tentu kondisi-kondisi ini bukan menjadi penyebab kita justru tidak bisa khusyuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Karena apa? Kita sudah ditambahkan nikmat. Ya, ditambah nikmat itu kan kita dulu bujang. Ya Allah berikanlah jodoh, jadi jodoh. Dan ya Allah berikanlah anak, keluar anak, kan gitu. Ya Allah jadikanlah anak yang soleh dan seterusnya. Jadi tambahan-tambahan nikmat tadi jangan menjadikan kita kemudian saya repot sekarang kalau bulan Ramadan, kalau dulu bisa khusyuk waktu sendirian. Sekarang sudah punya anak, istri, jadi agak repot. Nah, ini adalah pensikapan rasa syukur yang berbeda, yang salah, yang harusnya diluruskan. Ketika syukur doanya dikabulkan, maka justru akan semakin meningkat. Tinggal bagaimana kita manajemen keluarga kita. Sehingga kita bisa bersama-sama istri, anak-anak, menikmati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana suasananya agar kita ini bisa menciptakan keluarga yang menikmati bulan Ramadan tadi. Maka kalau kita masih sempat ini ya, siapkan hal-hal yang kecil, kumpulkan keluarga. Kumpulkan keluarga, tugas sebagai seorang ayah, ya, bahwa kita ini adalah seorang pemimpin. Ya, kita ini adalah pemimpin. Maka kita harus menjelaskan dalam buku terkait dengan tarbiyatul aulad, ya, bagaimana tugas seorang ayah adalah untuk menjadi qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dhum 'ala ba'd. Bahwa laki-laki itu adalah qawam, pemimpin. Pemimpin itu harus kokoh. Dan dia harus bisa mengayomi. Jelaskan kepada keluarga, istri, atau apalagi yang anak-anak masih kecil. Sebentar lagi kita bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Kita jelaskan secukupnya kepada anak-anak kita. Kemudian kita siapkan juga suasana. Boleh beli atau membuat spanduk-spanduk, tulisan-tulisan. Marhaban ya Ramadan. Apa itu artinya marhaban? Kan begitu. Marhaban itu selamat datang bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan disambut? Karena itu bulan yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelaskan manfaatnya pada bulan Ramadan dan seterusnya. Nah, persiapan-persiapan itu ya perlu dilakukan sehingga anak-anak kita tahu. Karena tugas kita ini kan sebagai orang tua harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijar. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat ya untuk menjaga kita dari siksa api neraka. Karena apa? Yang pertama adalah tentu ya ketika bulan Ramadan tadi kita sudah membahas mendapatkan takwa. Ya, bahwa pintu surga dibuka. Ya, pintu neraka ditutup. Ya. Dan kemudian setan-setan dibelenggu. Artinya ini adalah potensi yang paling baik untuk kita semuanya agar bisa mengkondisikan ibadah kita terbaik. Nah, lalu bagaimana manajemen pada keluarga kita? Sempatkan sebagai orang tua mengajak istri, mengajak anak-anak untuk menikmati ibadah-ibadah ini. Walaupun anak kita ini belum waktunya berpuasa, kenalkan. Ajak minimal adalah sahur. Nah, ayo sahur. Ya, ini apa ini sahur? Ini adalah berbuka, persiapan untuk berpuasa, mengenalkan. Ajak ke masjid tarawih, jangan hanya sibuk. Ya, sibuk kerja, sibuk melakukan kegiatan yang lain-lain yang mungkin tidak terlalu bermanfaat, tapi alihkan pada bulan Ramadan ini bermanfaat. Sehingga kedekatan dengan orang tua, dengan anak itu menjadi benar-benar terwujud. Karena kita kan sering berdoa agar kita menjadi anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita mohon diberikan pasangan hidup, anak yang qurrata a'yun, menyenangkan hati, pandangan mata, dan waj'alna lil muttaqina imam. Orang-orang pemimpin, orang-orang yang bertakwa. Memanfaatkan, kita ajak untuk datang ke masjid, tarawih, sholat, membaca Al-Quran, termasuk di dalam Al-Quran, di rumah ini biasakan. Maka nawiru bizakum fi sholati
wa tilawatul Quran. Terangilah, ya, sinarilah rumahmu itu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Artinya apa? Itu keluarga kita ajak sholat sunnah di rumah. Membaca Al-Quran juga biasakan. Tadarus bagus di masjid, bagus. Maka tapi jangan lupa, tadarus juga dilakukan di rumah. Karena apa? Bagian pendidikan. Jangan biarkan, la tajalu buyutakum waqabir. Jangan kau biarkan rumahmu itu seperti kuburan. Maka bacakan Al-Quran. Maka Rasulullah, ya, dan juga para sahabat nih, biasa melakukan pertemuan keluarga. Ngaji bareng. Kalau Rasulullah tuh biasa ketemu dengan istri, anak-anaknya, ngobrol itu habis subuh. Ya, yang lainnya bisa para sahabat yang lain, Ibnu Abbas misalnya habis maghrib. Nah, kita harus setting. Memanage keluarga kita ini kira-kira ada pertemuan keluarga, ngaji bareng kira-kira hari dan jam berapa. Nah, itu akan kita atur. Nah, terus kemudian terakhir saling mendoakan di antara keluarga sehingga terjalin hubungan kedekatan yang insya Allah dilakukan. Jangan lupa berbuka puasa bersama dengan keluarga sehingga kedekatan ini semakin sempurna. Nah, demikian mudah-mudahan keluarga kita bisa menikmati keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, menikmati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.